badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Saat badai datang, silih berganti dalam hidupku, hatiku kan tetap tenang. Yesus kekuatan hidupku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan yang baik, dalam perlindungan Tuhan, dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Kalau hari ini mungkin kita juga sedang mengalami pergumulan masalah hidup, saya percaya dan kita harus percaya bahwa ada Tuhan yang selalu setia bersama-sama dengan kita. Kasih-Nya tidak pernah meninggalkan setiap kita. Bahkan kuasa dan mujizat-Nya masih terus terjadi sampai hari ini. Untuk itu, kita harus tetap percaya bahwa Dia Tuhan yang luar biasa. Dan mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Bahkan Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan, dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan. Untuk itu pagi hari ini Tuhan, kami bawa kerinduan kami, bawa ucapan syukur kami Tuhan. Kami menyatakan dengan iman kami, Kau baik, Kau sangat baik. Mari sama-sama kita nikmati hadirat-Nya, naikkan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik. Tangan kuat-Mu yang menopangku, tangan kuat-Mu yang mengangkatku Tuhan. Kau berjalan bersamaku, menuntun setiap langkahku Yesus. Tak pernah Kau tinggalkanku, tak pernah Kau kecewakanku Tuhan. Sebab itu ku mau menyembah-Mu, sebab itu ku mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau sungguh besar, Engkau sungguh ajaib Yesus. Setia, sungguh Engkau setia di dalam hidupku. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, ku agungkan Engkau Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan, Kau menyatakan Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan? Yes Lord. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Amin. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Dengan sungguh katakan, dengan apa? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Amin Tuhan. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Amin. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seberat apapun pergumulanmu, sebesar apapun masalah yang kau hadapi hari ini, mari bawa ke dalam hadirat Tuhan. Sebab Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang dahsyat atas hidupmu. Dia akan menyertai hidupmu, Dia akan selalu menolong hidupmu. Tugas kita hanya bersyukur kepada Tuhan, sebab di dalam bersyukur ada kuasa yang selalu menyertai kita, yaitu kuasa Yesus Tuhan yang kita sembah. Mari sama-sama dengan iman angkat tanganmu, arahkan hatimu, katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia.
setia Yesus. Di dalam hidupku Engkau selalu ada, menyertai hidup kami Tuhan. Sebab itu ku kan memuji-Mu, ku kan menyembah-Mu Yesus. Oh, Engkau dahsyat Yesus, Engkau sungguh dahsyat. Selamanya ku sembah Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau mulia. Haleluya Yesus. Kami mau nyatakan dengan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup saudara sepanjang hari ini. Dan biarlah sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Dia. Dan saya percaya kalau kita selalu memuliakan Tuhan, hadirat Tuhan itu akan meneguhkan iman kita. Hari ini saya akan menyampaikan renungan firman perihal baptisan air. Kita akan lihat Yohanes 1 ayat 24 sampai 28 yang berkata demikian. Dan di antara orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Saudara-saudara, sebelum Yohanes membaptiskan orang-orang yang mau bertobat, orang Yahudi sebetulnya sudah mengenal upacara penyelaman ke dalam air yang dikenal dengan istilah baptisan proselit. Nah, baptisan proselit ini baptisan bukan untuk orang Yahudi. Baptisan proselit ini adalah justru untuk orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada agama Yahudi atau Yudaisme, lalu kemudian sebagai tanda mereka beriman kepada Tuhan melalui agama Yahudi ini, mereka dibaptis. Untuk perempuan hanya dibaptis dengan air, tetapi laki-laki selain baptisan ada satu lagi yang harus dilakukan, yaitu penyunatan sebagai tanda mereka adalah umat Tuhan. Bagaimana cara baptisannya dilakukan? Dengan mencelupkan diri sendiri ke dalam air, ya, seperti Naaman yang pernah mencelupkan dirinya lalu kemudian sembuh oleh karena anugerah Tuhan.
Tetapi baptisan proselit Yahudi ini tidak perlu mencelupkan 7 kali. 1 kali cukup. Lalu ketika mereka keluar dari air, diberkati atau didoakan oleh orang yang membaptisnya. Ini disebut dengan istilah tefilah, yaitu baptisan untuk menjadi penganut agama Yahudi. Tetapi Yohanes Pembaptis justru membaptis orang Yahudi dengan cara dibenamkan oleh Yohanes Pembaptis itu. Jadi beda kalau proselit Yahudi buat orang non-Yahudi, baptisan Yohanes justru buat orang Yahudi, saudara, yang dibenamkan oleh Yohanes Pembaptis. Walaupun bisa saja orang non-Yahudi juga ingin bertobat dan dilayani. Jadi jelas ada perbedaan, mereka tidak mencelupkan diri sendiri. Nah, kata baptis sendiri berasal dari kata Yunani, baptiso, artinya menenggelamkan. Ibarat sebuah kapal yang tenggelam masuk ke dasar laut. Atau mencelupkan, seperti kain putih yang dicelupkan ke dalam cairan berwarna-warni, supaya mereka mendapatkan warna yang sesuai dengan yang diinginkan, entah biru atau merah atau yang lain. Berarti baptiso itu menenggelamkan atau mencelupkan. Berarti sepenuhnya dibenamkan ke dalam air, basah seluruhnya, bukan hanya sekedar diperciki dengan air. Nah, kalau kita baca Matius 3 ayat yang ke-16, apa yang terjadi dengan Yesus ketika dia dibaptis, dikatakan demikian. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi Yesus pada waktu dibaptis, dia masuk ke dalam air karena setelah peristiwa pembaptisan itu dikatakan dia keluar dari dalam air. Jadi kita melihat baptisan adalah penyelaman ke dalam air. Memang kadang-kadang ada perbedaan pendapat di antara orang percaya, tapi dalam hal ini yang gampang sajalah, ikuti teladan Yesus. Bagaimana cara Yesus dibaptis? Dia diselamkan ke dalam air dan setelah itu dia keluar dari dalam air. Nah, baptisan oleh Yohanes ini adalah baptisan pertobatan. Ya, orang yang datang kepada dia adalah orang yang menyadari dia berdosa dan ingin sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan perbuatan yang tidak baik. Karenanya Yohanes pernah berkata, "Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan." Karena pelayanan Yohanes ini mempersiapkan untuk kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus, yang akan menyelamatkan manusia dari dosanya. Nah, karena baptisan Yohanes ini adalah baptisan pertobatan, pada waktu Yesus datang ke sungai Yordan minta dibaptis oleh Yohanes, Yohanesnya tidak mau dan dia bilang, "Aku malah yang harus dibaptiskan oleh engkau, bukan engkau yang dibaptiskan oleh aku." Karena Yohanes sadar bahwa dia juga memiliki dosa, artinya tidak suci sempurna. Berbeda dengan Yesus yang dikandung oleh Roh Kudus, yang adalah anak kudus, anak Allah yang hidup. Tetapi apa jawaban Yesus? Dalam Matius 3 ayat yang ke-15, Yesus berkata, "Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Yesus tidak perlu dibaptis, tapi Yesus ingin memberikan teladan kepada orang banyak. Dan Yesus berkata, "Biarlah aku melakukan ini untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dari sini saya berpikir bahwa orang walaupun sudah menerima baptisan percik, bukan selam, kalau hatinya percaya kepada Yesus, dia selamat. Tetapi untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah, bukan hanya esensi baptisan, tetapi cara baptisan dengan baptiso, diselamkan ke dalam air. Sedapat mungkin juga kita lakukan, supaya seluruh kehendak Allah itu tergenapi di dalam kehidupan kita. Yesus saja yang nggak perlu dibaptis karena nggak pernah berdosa mau kok, apalagi kita. Nah, saudara-saudara, jadi pertama kita lihat ada baptisan air, baptisan proselit Yahudi. Yang kedua baptisan air yaitu baptisan Yohanes, baptisan pertobatan. Tetapi yang ketiga yang umum bagi orang Kristen adalah baptisan di dalam nama Bapa, Anak atau Putra dan Roh Kudus. Jadi orang percaya kepada Yesus
tidak dibaptis dengan baptisan Yohanes, yaitu baptisan pertobatan, tetapi dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, atau padanannya di dalam Kisah Rasul dibaptis dalam nama Tuhan Yesus atau Yesus Kristus, begitu. Nah, jadi kalau saudara percaya kepada Yesus, engkau harus memberi dirimu dibaptis. Saya nggak mau dibaptis, saya hati udah percaya. Dalam laut dapat diduga, hati orang siapa tahu. Dari mana orang lain tahu bahwa saudara percaya kepada Yesus? Yaitu dengan cara dibaptis. Nah, lebih jauh kalau saya membaca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-19, ada baptisan ulang yang pernah dilayani oleh Rasul Paulus atau timnya. Baptisan ulang ini terjadi karena orang-orang yang ada di kota tersebut sudah dibaptis dengan baptisan Yohanes, baptisan tanda pertobatan. Tapi bukan baptisan karena mereka percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, sehingga mereka dibaptiskan lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi baptisan ulang terjadi karena konteks mereka belum pernah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi bisa dilakukan hal ini, saudara, atau untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah tadi. Nah, mungkin saudara bilang, kalau di perjanjian lama tanda seorang itu menjadi umat Allah kan disunat. Apakah di dalam perjanjian baru perlu? Jawabannya tidak perlu. Kenapa? Karena tanda atau simbol orang itu umat Allah yang bertobat meninggalkan perbuatan dosa. Dulu tandanya simbolnya sunat, sekarang sudah diganti menjadi baptisan. Karena sunat itu mengerat kulit katan yang dianggap kotor. Begitu juga baptisan memandikan dengan air, membersihkan dari segala kekotoran. Itu kan tanda lahiriah dari apa yang Tuhan kerjakan di dalam batin, yaitu hati kita mesti murni, bersih oleh karena Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kita. Kalau saya baca dalam Kolose 2 ayat 11 dan 12, firman Tuhan berkata demikian. Kolose 2 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Jadi kalau dalam perjanjian lama simbolnya adalah sunat, maka dalam perjanjian baru simbolnya adalah baptisan. Kalau sunat karena alasan kesehatan tidak masalah. Tapi kalau sunat karena saudara pikir ini akan menjadikan kita umat Allah sebagai simbol lahir baru, ya tentu salah, tidak perlu dilakukan. Dan baptisan ini juga merupakan tanda kematian manusia lama dan kebangkitan manusia baru. Karena Kolose tadi juga mengatakan hal itu. Kamu sudah mati, tapi kemudian kamu dibangkitkan dalam kehidupan baru. Roma pasal 6 ayat 3-4 juga mencatat hal yang sama, bahwa orang yang dibaptis dalam Kristus dibaptiskan dalam kematiannya, dikuburkan manusia lamanya, tapi kemudian dia bangkit dalam kehidupan yang baru. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, kita bukan hanya dibaptis saja tanpa ada pertobatan. Orang yang dibaptis dengan air dalam nama Yesus tapi tidak sungguh-sungguh bertobat, manusia lamanya mati, lalu waktu dia bangkit dalam manusia baru, ya akibatnya tidak ada perubahan. Sebelum dibaptis dia adalah orang berdosa yang kering, setelah dibaptis dalam air dia menjadi orang berdosa yang basah. Tetapi yang benar adalah setelah dibaptis, segala hidup yang lama, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, itu semua dibuang. Dan sekarang kita menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara, kalau masih ada kehidupan manusia lama di dalam diri saudara yang sudah dibaptis, mari kita sungguh-sungguh minta dibasuh oleh darah domba Allah. Tidak perlu dibaptis ulang, tapi saudara mengaku dosa, maka Allah yang setia dan adil akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan, dan biarlah kita makin lama nampak kehidupan manusia yang baru. Karena orang yang dibaptis itu kan biasanya
dipegang tangannya lalu dibenamkan seperti orang menguburkan mayat. Lalu kemudian waktu membangkitkan itu menandakan dia bangkit dalam kehidupan yang baru. Kiranya Tuhan juga memberikan hidup yang baru kepada kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami sungguh-sungguh mengikuti kehendak Tuhan, dibaptis dalam air karena percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Caranya juga sedapat mungkin kami mengikuti apa yang diteladankan oleh Yesus, yaitu diselamkan ke dalam air. Tapi lebih daripada itu, kami juga setelah dibaptis mau memiliki kehidupan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sudah dikuburkan. Tapi manusia baru yang bangkit itulah yang makin serupa seperti Kristus. Kalau ada perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan, cabut itu dalam hidup kami. Tapi biarlah hidup kami makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Berkat atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa pada esok hari. Amin.